Shalom, selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memasuki persekutuan dengan Tuhan di ibadah minggu ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Sebuah kesempatan yang sangat berharga dari Tuhan ketika kita masih diperkenankan datang kepadanya untuk mengucap syukur dan mengenal kebenarannya. Sungguh tidak terhitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sering kami bertanya, siapakah aku ini jadi biji mata-Mu Tuhan? Maka biarlah ibadah ini menjadi kesempatan yang indah bagi kami untuk membalas kebaikan Tuhan melalui puji dan sembah kami. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik kasih sebagai perintah yang baru. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-13 mengingatkan kita bahwa ada 3 yang tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu yang sangat besar itu, bukan karena kebaikan kami, melainkan semata-mata karena anugerah-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menjadi pribadi pengasih karena kami sudah dikasihi Tuhan. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Sembah dan sujud bagi-Mu ya Tuhan, atas perkenanan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan sudi menerima kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, karena melalui rahmat-Mu, Engkau senantiasa memberikan kepada kami pengampunan, sehingga kami yang tidak layak ini merasa layak untuk datang beribadah kepadamu. Namun kasih-Mu tidak hanya pengampunan saja, Tuhan juga memberikan kepada kami anugerah, sesuatu yang tidak pantas kami terima, di mana Tuhan mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan kekal. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami menjadi warga kerajaan sorga. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melimpahkan kasih-Mu sedemikian besar kepada kami? Maka biarlah ibadah ini menjadi sarana bagi kami untuk mengungkapkan puji dan syukur dan sembah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima nyanyian, pujian dan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39. Demikian hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang penuh dengan belas kasih, kami umat-Mu yang tidak layak ini kembali datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi Tuhan. Kami bahkan sering lari dari hadirat Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan bahkan sangat rindu untuk bersekutu dengan kami justru memilih menjauh dari Tuhan dan sibuk mengerjakan rutinitas kami. Kami juga cenderung menutupi diri kami di hadapan Tuhan. Kami merasa mampu menghadapi segala persoalan kami, dan kami menutupi segala kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Akibatnya, kami menjadi kering dan rapuh. Hidup kami dipenuhi dengan kehausan akan kasih sayang Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai, demikianlah jiwa kami rindu untuk dijamah oleh kasih setia Tuhan. Untuk itulah saat ini kami datang ke hadirat-Mu memohon. Kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kami sering merasa tidak butuh kasih Tuhan, padahal sesungguhnya kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Kami letih dan lesu menjalani hidup kami sehari-hari. Dekaplah kami Tuhan, dan penuhilah kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersalah terhadap diri kami sendiri. Sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, yaitu makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan yang lain, Tuhan benar-benar menciptakan diri kami sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan memperlakukan diri kami seperti biji mata Tuhan. Namun betapa sering kami kurang menghargai dan kurang mencintai diri kami sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran kami terhadap diri kami sendiri adalah kami sibuk memenuhi kebutuhan jasmani kami, tetapi kami lupa memenuhi kebutuhan jiwa kami. Jiwa kami membutuhkan firman Tuhan dan melakukan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya jiwa kami bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari atas. Sehingga hanya makanan dari ataslah yang dapat memenuhi dahaga jiwa kami. Namun kenyataannya, kami terlalu sibuk dengan perkataan kami, dan akibatnya kami tidak memiliki waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini. Pulihkanlah jiwa kami yang letih, lesu, dan berbadan berat. Buatlah jiwa kami merasakan kedamaian Tuhan, agar hidup kami kembali segar dan beroleh sukacita dari Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini juga memanggil kami untuk mencintai sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan memanggil kami untuk tidak egois, hanya mementingkan diri kami sendiri. Tuhan menginginkan kami untuk membawa kedamaian di mana ada perselisihan, membawa cinta kasih di mana ada kebencian, membawa harapan di tengah keputusasaan, dan membawa kegembiraan di mana terdapat tangis dan nestapa. Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi terang di tengah kegelapan, pembawa kebenaran di tengah kesesatan, dan pembawa harapan di tengah kecemasan. Sebab dengan memberi kami menerima, dan dengan mengampuni kami diampuni. Namun kenyataannya, kami belum melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kami bahkan sering berlaku sebaliknya dari yang Tuhan harapkan. Akibatnya, kami belum mampu menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan ini.
Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang kurang taat ini. Sertailah kami untuk melawan segala keinginan jahat yang menggoda kami. Dan kuatkanlah kami untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan di sekeliling kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penduku, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Aku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.
Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di AKBP Jatimurni, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, 26 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, kasih sebagai perintah yang baru. Yang kedua, kebaktian di gereja selama bulan Agustus. Kebaktian di gereja selama bulan Agustus tetap dilakukan sesuai protokoler new normal. Ibadah akan dibagi dua kelompok, yaitu pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Dimulai minggu depan, tanggal 2 Agustus 2019, ibadah pukul 7 WIB adalah Week Yerusalem dan Week Sion. Ibadah pukul 10 WIB adalah Week Nazaret dan Week Bethlehem. Marilah kita menjalankan protokoler new normal selama beribadah di gereja agar kita terhindar dari penyakit. Terima kasih. Yang ketiga, katekisasi CD gelombang kedua. Mulai hari Sabtu yang akan datang, tanggal 1 Agustus 2020, gereja kita akan melaksanakan katekisasi CD gelombang kedua
atau katekisasi sidik reguler. Proses belajar mengajar akan berlangsung di gereja, dimulai pukul 16 WIB sampai pukul 17.30 WIB. Para pelajar sidik dimohon hadir tepat waktu dan memakai masker. Terima kasih. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat AKP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Ku ini seorang musafir, mengembara di jalan sesat, dan Yesus gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan berjalan di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Di lembah gelap ku berjalan, juru selamat menyertaiku. Tangannya memberi perlindungan sampai ke rumah Tuhanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Di sepanjang umurku. Tapasada marohata martangiang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus HKBP Jatimurni yang saya kasihi. Shalom. Sukacita selalu berjumpa dan membahas duduk diam ketika kita membahas kebenaran firman Tuhan di minggu ke-7 Dung Trinitatis. Minggu sadarion hatani debata nadienet di tonga-tongata sian Yohanes 10 tolu ayat 30 sada tolhas ayat 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35.
Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35 saya akan membacakan dengan bahasa Indonesia. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sukacita dan tetap saya bersemangat optimis di situasi apapun. Demikian juga kita yang mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini, karena pembahasannya tentang perintah baru untuk saling mengasihi. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita sudah membaca dan di ayat 31 ini menjadi menarik ketika kita membahas dengan teliti dan kita melihat dengan jeli. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ada satu kejadian bahwasannya Yudas meninggalkan perjamuan terakhir dan dia meninggalkan terlebih dahulu, dan ketika Yesus melihat itu, Yesus sudah mengetahui waktunya sudah dekat. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang saya ingin bagikan adalah ketika Yudas pergi, ada satu hal yang menarik di sikap Yudas, di sifat Yudas, yang mungkin juga sifat manusia secara umum. Karena kenapa? Karena hasratnya Yudas, kedagingannya Yudas, ketika dia melihat kesempatan mengambil keuntungan. Sekali lagi ya, karena dia memiliki hasrat ingin memiliki sejumlah uang, materi harta dunia. Ini yang menjadi tantangan di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Ketika hamba Tuhan sekalipun, siapapun yang melayani Tuhan sekalipun, di pelayanan apapun, baik di gereja, baik di kantor, di masyarakat atau apapun, memiliki hasrat kedagingan untuk memiliki materi dunia. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, karena Yudas tahu bahwasannya Yesus selalu melakukan hal-hal ajaib. Karena Yudas tahu bahwasannya Tuhan, guru yang dia ikuti, adalah guru yang luar biasa, yang memiliki kemampuan di luar logika. Bahkan mungkin kemampuannya juga bisa melawan apapun, situasi apapun, bahkan tentara-tentara Romawi yang ingin menghukum Yesus. Orang-orang yang ingin membuat Yesus menjadi orang yang tersalibkan. Bapak Ibu, karena Yudas memiliki hasrat, prosesnya tidak dia ikuti, dan keinginannya ingin memiliki materi dunia. Ini yang menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwasannya hidup, sikap manusia melihat harta dunia ini, gampang sekali kita terbuai akan silaunya dunia ini. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ini yang menjadi peringatan kita. Bukannya Tuhan Yesus tidak tahu kemana Yudas, bukannya Tuhan Yesus tidak tahu kemana dan mau melakukan apa Yudas di tengah-tengah Yesus pada saat itu dengan murid-muridnya sedang berkumpul. Kenapa dia lari atau jalan duluan, keluar duluan, atau permisi?
karena Yesus sangat paham. Tetapi yang menjadi teguran bagi kita adalah ketika engkau masuk ke dalam proses dunia, maka hati-hatilah, kehidupanmu juga sebentar. Kalau engkau mengambil sesuatu hal, materi dunia tidak memakai kebenaran firman Tuhan, tidak melalui proses ilahi, maka hasilnya tidak menjadi berkat. Ini yang menjadi hal pertama yang harus menjadi prinsip di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus HKBP Jatimurni. Hal yang kedua, kebenarannya di tengah-tengah kehidupan kita di new normal ini. Di ayat 34 jelas Yesus mengajarkan kasih. Sekali lagi, Yesus tidak akan berada bersama-sama dengan kamu. Hai engkau murid-muridku, sebentar lagi aku bersama dengan engkau. Tetapi yang menjadi menarik adalah ini adalah sebuah deklarasi yang didendangkan Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, yakni pengajaran yang tertinggi yang Yesus titipkan adalah saling mengasihi. Ini yang menjadi platform kita orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, terkhusus di situasi pandemi pada saat ini. Karena kenapa? Karena yang paling banyak diselewengkan di new normal di Indonesia ini, bansos, bantuan sosial. Banyak orang yang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Dia memiliki materi berlimpah tapi tidak mau sedikit pun tergerak hatinya untuk memberi. Ini yang menjadi tantangan. Bahwasannya perintah Tuhan Yesus sebelum pergi, bahwasannya perintah Tuhan Yesus agar murid-muridnya memakai menjadi platform dirinya adalah mengasihi. Bapak Ibu, di new normal ini saya selalu katakan, banyak yang tidak normal. Banyak yang orang di hidupnya pada saat ini mengasihi apa yang dipikirannya. Saya katakan karena banyak pengalaman. Kawan-kawan saya memiliki anak yang lucu-lucu bos. Tapi ketika dia pulang kerja, saya pernah tangkap anaknya sudah manggil-manggil, papi pulang, sorry ya. Dan ketika dia buka gerbang, bukan anaknya aja yang menyambut, ada 3 anjingnya menyambut, menyambut dia kedatangannya. Tapi yang mengherankan yang ingin saya katakan adalah yang diajak jalan-jalan, adalah anjingnya. Sorry ya, maaf ya kalau saya agak kasar, sorry. Yang diajak jalan-jalan sore, kan biasa kita lihat di new normal ini, banyak orang yang jogging, lari-lari. Yang dibawa, yang digandeng adalah rantai karena ada anjingnya. Kebetulan anjingnya ada 3 jenis juga, ada bulldog, ada pitbull, ada chihuahua yang kecil unyu-unyu gitu. Tapi yang ingin saya katakan, dia lebih cinta ternyata, dia lebih peduli ternyata kepada binatang. Zoologi, terlampau mencintai binatang daripada mencintai sesamanya manusia. Bahkan itu anaknya. Ini new normal. Tetapi saya ingin tegaskan, banyak yang tidak normal yang terjadi di tengah-tengah new normal ini. Kembali kepada kasih. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan selalu mengajarkan yang pertama dan terutama, kasihilah sesamamu manusia. Ini kasih yang harus kita tunjukkan. Karena banyak juga ibu-ibu juga gitu, Bu, sorry ya yang menonton video ini, terkhusus mungkin lansia ya kan. Karena nggak boleh anak-anak ke gereja di protap pemerintah kita, dan lansia yang tidak boleh gereja yang menonton video ini. Ibu-ibu terlampau cinta, sorry ya Bu ya, kepada tasnya, ya kan. Sorry ya, anaknya udah cengeng, cucunya udah nangis-nangis, kegiatan kita tetap ngelap-ngelap tas kita. Ini mahal loh pendeta, ini Hermes loh pendeta. Iya kan, ini mahal, ini Louis Vuitton, ya kan, LV, Louis Vuitton, mahal loh pendeta, bursik. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih, ini yang saya katakan new normal tapi tidak normal.
Kita diajarkan sebagai platform kehidupan kita mengasihi sesama kita. Hal yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya bagikan di tengah-tengah kehidupan kita di ayat 35, yakni menunjukkan identitas sebagai murid Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini identitas yang harus kita bawa dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, apapun aktivitas dan apapun pekerjaan kita. Identitas sebagai umat percaya adalah saling mengasihi. Jika engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan terhadap sesamamu, kasihilah sesamamu. Karena kenapa? Karena sungguh menyedihkan. Banyak orang yang benar bisa tidur dengan nyaman dan tentram. Bahkan dia tidak bekerja 1 tahun besar. Satau bolot pe dan karejo nasida aman dope. Ale ingat mah di situasi si songono. Kita harus ingat di situasi saat ini bahwasannya banyak orang yang sudah jungkir balik, bahkan pulang tidak membawa apapun untuk menghidupi istri, untuk menghidupi anak-anaknya. Ini situasi yang real. Bapak ibu saudara-saudari, identitas kita adalah saling mengasihi. Ketika engkau mengasihi sesamamu, maka lakukanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwasannya jika engkau memiliki sesuatu, berikan. Kalau engkau mempunyai talenta, atau engkau mengetahui, atau engkau melihat karena engkau bekerja di saluran-saluran bantuan sosial, maka pantau dengan benar. Maka yang harus mendapatkan juga harus tepat, iya kan? Karena banyak orang yang gak tepat, diberikan padahal hartanya berlimpah. Padahal orang yang tidak memiliki rumah, orang yang bahkan ngontrak, bahkan tinggal di kolong jembatan juga tidak diberikan bantuan sosial. Ini realita. Ini yang menjadi tantangan. Identitas kita adalah Kristus. Ketika Kristus mengajarkan kasih, maka engkau harus mengasihi dengan kualitas yang Kristus tunjukkan, agar identitas kita jelas. Ibu-ibu harus makin mengasihi suaminya. Suami juga harus saling mengasihi dan selalu mengasihi ibu-ibu, iya kan? Biar tidak ada protes. Saya imani setiap kita akan berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Engkau anak, kasihi orang tuamu. Belajar dengan sungguh, belajar dengan benar ketika engkau sedang masa studi. Karena pada saat ini tantangannya adalah permainan itu langsung bersinggungan dengan pelajaran. Alasannya belajar karena memakai Android, alasannya belajar karena memakai laptop, padahal dia sedang tidak fokus belajar. Ingat, kalau engkau mengasihi orang tuamu, kasihilah dengan kualitas yang Kristus ajarkan. Orang tuamu agar menangis, tangis air matanya, bukan karena dengan tingkah lakumu yang buruk, tapi karena prestasi-prestasi yang kau tunjukkan. Ini adalah pengajaran Kristus, bahwasanya perintahnya yang baru kepada kita, HKBP Jati Murni Resort Jati Asih. Engkau saling mengasihi dimanapun kita. Mungkin engkau sedang mengalami situasi yang amat sangat sulit. Duduk diam membahas firman Tuhan agar engkau menjadi tenang. Karena engkau membahas dunia sekarang ini, semua informasi hanya memberikan kekhawatiran. Tetapi ketika engkau membahas kebenarannya, maka engkau akan diberikan sesuatu yang luar biasa, yakni kasih Yesus tetap menyertai. Ingat, Tuhan Yesus sudah memenangkan kita di berbagai situasi apapun di hari yang lalu. Biarlah hari ini untuk memuliakan namanya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tetap berserah kepada Tuhan dan memakai kebenarannya, memakai kasihnya di tengah-tengah hidup kita, untuk kita tetap memberikan terang kepada dunia yang gelap ini, menjadi garam
di tengah-tengah dunia yang semakin tawar ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Moliate di pasatna sarohanami tuho ale Tuhan siala barita nauli naung di paantarho. Naung di barita hoko. Di tonga-tonga ni pikiran nang rohagan nami ganup marsada-sada. Ajari hami Tuhan maka ngoluhon baritami di bagasan parngoluan nami. Asa toho beridentitas seperti kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Asa toho hami Tuhan dibereng sude akan aso porsea di guarmu. Platform ni halak Kristen. Ima kasih dan saling mengasihi. Biarlah kehidupan kami selalu memberitakan firman Tuhan dengan sikap, dengan tingkah laku, dengan buah pikiran yang kami berikan. Moliate ale Tuhan di bagasan rohanami, hudok kami tuho ale Tuhan di situasi nama olsongon pandemi sinuaengon. Toktong asini roham, toktong alani asimi. Boi hami mangulu, jala boi hami mangula di tonga-tonga ni parngoluan nami. Ajari hami Tuhan bersyukur maka molate hot sude denggan ni basam di tonga ni parngoluan nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka mensyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.